Sobat cuan, kalau tahun depan harga handphone atau laptop kalian naik, mungkin salah satu penyebabnya itu satu saham ini. Soalnya ada satu perusahaan Cina yang baru IPO minggu ini dan dampaknya udah nyerempet sampai ke Nvidia dan Micron. Tapi banyak orang yang belum pernah dengar namanya sama sekali. Bro William nih penasaran banget, perusahaan apa yang tadi kan kabarnya udah bisa sampai nyerempet ke Nvidia, tapi padahal kita baru aja denger namanya nih? Nah, perusahaannya namanya adalah CXMT. Oke. Dan hari ini kita akan bahas sahamnya dari 3 layer. Ya. Yang pertama adalah siapa CXMT, dan kenapa IPO-nya jadi IPO yang terbesar sepanjang sejarah di semiconductor China. Dan yang kedua adalah gimana caranya mereka bisa scale up secepat ini. Dan yang ketiga adalah saham apa aja yang ada di peluang yang kira-kira kena ikut dampaknya dari keberadaan CXMT ini. Oke, kita mulai mungkin dari angkanya dulu kali ya Kak William ya. Karena kan kita dengar sahamnya ini naiknya udah lebih dari 400% pas mereka debut kemarin, is that right? Yes, bahkan lebih tepatnya naiknya 500% Riz. Nah, ini tergantung sesinya ya. Dan CXMT ini seperti yang kita tahu dia listing di bursa Shanghai Star Market. Dan dia berhasil mengumpulkan 8,6 miliar US dollar dengan valuasinya pre-IPO sekitar 85 miliar US dollar. Tapi begitu mulai trading, harga sahamnya tuh langsung melonjak 466% dan setelah itu naik lagi melonjak ya. Dan valuasi itu tembus sampai 489 miliar US dollar. Dan hari itu juga mereka jadi perusahaan yang paling bernilai di bursa saham Amerika. Nah, CXMT ini juga listing di bursa Shanghai Star Market dan dia berhasil mengumpulkan 8,6 miliar US dollar. Dan pada saat itu sebetulnya valuasinya di pre-IPO sekitar 85 miliar US dollar. Tapi saat mulai trading sahamnya langsung meroket 400% dan bahkan sempat 500% ya, dia sama 500%. Dan hari itu juga dia menjadi perusahaan yang paling bernilai di seluruh bursa China dan valuasinya itu tembus di atas 489 miliar US dollar. Berarti kalau ibaratnya dia ini perusahaan yang memang kalau nggak salah produksinya chip memory kan ya Yes, Kak betul. William, kenapa dia nggak memilih untuk listingnya di US aja? Why di Cina? Ya, justru itu Riz. Mereka nggak bisa karena di Juni kemarin, Pentagon itu memasukkan CXMT ke daftar entitas yang terafiliasi militer China. Jadi otomatis mereka nggak eligible nih untuk listing di bursa saham Amerika. Dan yang kejadian, malahan saham-saham Amerika sejenis yang CXMT ini juga ikutan agak sedikit goyang nih dengan kemunculannya CXMT. Oke, nah dari perusahaan yang tadi Bro William sempat bilang ibaratnya dari yang awalnya nggak dikenal ya, sampai bisa benar-benar melaju jadi pesaingnya DRAM terbesar keempat di dunia, itu kan biasanya kalau yang aku tahu memang butuh waktu sekitar belasan tahun nggak sih harusnya? Tapi ini pace mereka tergolong cepet banget nggak sih Bro William? Atau emang ini normal? Ya, ini ada satu hal yang unik nih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan chip China ini tumbuh jadi perusahaan DRAM terbesar keempat di dunia. Dan dalam jangka waktu yang singkat dan ikutan bikin Samsung panik juga ya. Dan ada dua faktor nih, kenapa CXMT bisa sampai secepat ini. Yang pertama adalah modal. Karena model mereka ini nyaris bisa kita kategorikan unlimited. Karena didukung oleh government dari China itu sendiri, plus dari Alibaba. Ya, which is kita tahu salah satu perusahaan yang bernilai juga di China ya. Dan yang kedua adalah alasannya Samsung juga ikutan panik juga nih. Dan CXMT ini kita bisa melihat kita duga dia mengambil jalur singkat. Karena ada 10 mantan karyawan Samsung yang ditangkap karena membocorkan riset teknologi senilai 1 miliar US dollar ke CXMT. Dan salah satu hal yang mengejutkannya lagi juga, SK Hynix juga ikutan nih jadi korban pembajakan yang sama. Dan mungkin ini salah satu plot twist-nya ya. Ini ada Apple juga di dalamnya. Dan selama ini Apple ternyata jadi klien utama dari Samsung. Tapi demi aman jualannya di pasar China, Apple nih malah dilaporkan lagi ngetes chip buatan CXMT itu. Dan bayangin juga kalau Apple berpotensi pakai chip yang diduga hasil contekan dari suppliernya itu sendiri kan something yang cukup mengejutkan juga ya. Ya of course sih. Nah kalau gitu situasinya Bro William, teknologi mereka itu sebenarnya memang udah bisa dipercaya belum sih? Kalau misalnya kita ngomongin untuk diproduksi dan dipakai di produk yang asli beneran ya? Nah, ini udah ada brand besar yang kepergok justru pakai chip mereka secara diam-diam nih, Riz. Oh udah ada Dan berarti? ini yang bisa bikin komunitas PC dunia cukup geger ya waktu mendengar berita-berita ini. Nah, beberapa waktu lalu chip CXMT ini juga kepergok nyelip di modul DRAM Corsair Vengeance DDR5. Ini adalah brand yang biasanya dipakai sama
chip Micron. Dan ini Oke. pertama kalinya DRAM China ini kepergok di brand konsumen non-China ya. Tadi kita sempat mention juga bahwa di produknya Apple. Dan sejauh ini distribusinya masih kelihatan terbatas ke pasar China dulu. Tapi ini juga merupakan sinyal yang kuat ya. Kalau kualitas mereka juga udah bisa dianggap cukup mumpuni untuk produk konsumen kelas menengah. Dan bukan cuma untuk pasar domestik aja. Nah, tadi kan Kak William sendiri sempat nyinggung soal Micron, ya kan? Nah, gimana efeknya dari keberadaan si XMT ini sendiri ke Micron? Karena kita tahu Micron udah ada nih di peluang. Ya, jadi menurut aku ya, efeknya ini untuk bisnisnya Micron udah muncul pesaing baru pastinya. Iya. Nah, mungkin sebagai tambahan juga orang-orang tuh sering mencocokkan kemunculan si XMT dengan turunnya harga saham memory chips lainnya. Kenapa? Karena di hari IPO kemarin, SanDisk itu turun 12%, Micron sekitar 5%, dan SK Hynix juga turun sekitar 8% dalam satu hari tersebut ya. Tapi ini merupakan jangka pendek yang sebenarnya terbatas, karena bisnis si XMT itu beda level sama skala bisnisnya Micron. Nah, boleh dibedah lebih lanjut nggak beda levelnya nih? Maksudnya konteksnya gimana? Oke, mungkin yang pertama kita bisa bedah dari sisi marginnya. Karena margin CXMT itu berada sekitar 70%. Dan Micron 84%. Dan ini berarti kan ada perbedaan. Dan ini juga bisa kategorikan mereka nggak terlalu setara ya. Dan juga karena 99% chips yang dikirim CXMT itu cuma RAM DDR5 dan LPDDR yang biasa aja, dan itu adalah RAM yang buat laptop dan HP yang standar aja, bukan HBM. Dan padahal HBM ini adalah salah satu chip khusus yang buat AI accelerator yang sekarang jadi mesin pencetak duitnya yang terutama adalah di Micron. Menurut saya margin CXMT ini bisa tinggi bukan cuma karena mereka efisien ya, tapi biaya produksi mereka justru juga masih 30% lebih mahal dibanding Micron. Jadi margin tinggi itu murni karena harga pasar DRAM itu lagi naik drastis ya karena AI boom. Jadi margin mereka ikutan terangkat karena momentum pasar aja, bukan karena memang menang secara teknologi. Oke, berarti kalau jangka pendek emang bisa dibilang belum jadi ancaman secara langsung ya? Iya, belum. Yang justru perlu diwaspadai itu adalah jangka panjangnya. Karena kita tahu ya bahwa dia baru meraup dana segar IPO sekitar 8,6 miliar US dollar. Dan pertanyaan itu akan dipakai untuk apa? Pasti untuk ekspansi ke kapasitas-kapasitas yang lebih besar lagi untuk proyek-proyek R&D yang lebih advance lagi. Dan proyeksinya di akhir 2026 dia akan mendekati skalanya Micron yang di kondisi sekarang. Terus tadi di awal kan sebenarnya aku sempat nyinggung juga soal Nvidia, Kak. Nah, based on your perspective, gimana ceritanya keberadaan si XMT ini bisa sampai nyerempet juga ke Nvidia? Nah, tadi kan kita sempat mention juga ya bahwa si XMT itu bikin saham Micron turun. Betul. Nah, tapi ada saham AS yang justru diuntungkan dengan keberadaannya si XMT ini. Dan kita bisa menyebutkannya adalah dapat benefit dari keberadaannya si XMT, yaitu adalah dampaknya positif ya? betul, dampaknya positif, yaitu adalah dari Nvidia itu sendiri. Karena Nvidia di sini bukanlah pesaing, tapi mereka adalah klien terbesar HBM. Kalau supply memori globalnya makin besar, makin banyak, harga komponennya pasti turun. Ya kan, supply dan demand. Dan ini justru bagus buat margin sistem GPU-nya Nvidia secara jangka panjang. Dan yang paling menarik adalah buat saya produsen equipment semiconductor seperti Applied Material, Lam Research sama KLA. Kenapa? Karena ekspansi besar untuk kapasitasnya si XMT ini pasti butuh peralatan. Kalau dia mau ekspansi lebih masif lagi, harus ada pendukungnya dan supportnya. Dan peralatan itu dibeli dari siapa? Dari mereka-mereka ini. Jadi ekspansi musuh ini bisa jadi order buat suppliernya gitu. Iya, kebayang ya. Jadi sebenarnya nih kalau kita sekarang boleh tanya, musuh terbesarnya si XMT justru siapa, Kak William? Yes. Pertama, bukan Nvidia atau SK Hynix juga di segmen HBM, High Bandwidth Memory ya. Dan kompetitor yang head-to-head-nya si XMT itu adalah Samsung, SK Hynix, dan Micron sendiri, tapi khusus di segmen DDR5 dan LPDDR. Itu adalah komoditas yang selama ini jadi cash cow-nya dari perusahaan-perusahaan besar ini ya. Jadi XMT versus Micron itu sebenarnya bukan perang di AI chip, tapi cuma di
rem biasa aja. Berarti sebagai kesimpulan sebenarnya memang si XMT ini punya dampak yang luas bisa dibilang di ekosistemnya dia itu tadi ya, Pak? Yes, betul banget Riz. Dan buat sobat cuan yang Hmm. mau ada exposure ke tren perebutan pasar memori global ini, Hmm. sebenarnya caranya bukan mengejar si XMT ya, Iya. yang memang nggak accessible. Hmm. Tapi kita paham posisi Micron, Nvidia, sampai produsen equipment lainnya seperti Applied Material, ini juga bisa kita beli dan sudah tersedia juga di peluang. Dan karena industrinya juga siklusnya memang naik turunnya cukup tajam ya, mungkin Sobat Cuan bisa pertimbangkan juga metode DCA ya Kak William, supaya nanti Sobat Cuan juga bisa mempertimbangkan momentum-momentum yang tepat dan nggak salah timing lah ibaratnya pas harga entah itu lagi di puncak ataupun lagi di bawah gitu. Ya, setuju banget Riz soal ini, dan kita harus ngelakuin namanya cicil bertahap dan bukan langsung lamsam aja. Apalagi di sektor yang volatilitasnya tinggi seperti semiconductor seperti ini ya. Nah, jadi pilihannya sekarang ada di audiens kita nih, Sobat Cuan. Dia di tim Micron yang fokusnya ke chip AI atau ke tim produsen equipment semiconductor. Nah, oke, berarti Sobat Cuan bisa mungkin komen di bawah ya Kak William ya. Iya. Dan jangan lupa Sobat Cuan yang udah nonton sampai detik terakhir ini tetap like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga lagi pantau saham teknologi ya. Nah, untuk episode kali ini aku sama Bro William pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Baik.